Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rois Palvin, MPM D1 A017015, Prodi Kesejahteraan Sosial Angkatan 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya diberi amanah tugas oleh pengampu kami yang bernama Dr. Aris Gunandar, SOS MSSI. Di sini saya mengambil slide yang diberikan Bapak tentang pembangunan berkelanjutan satu. Ini saya akan menjelaskan tentang pembangunan berkelanjutan satu. Yang pertama yaitu perbaikan atau kemajuan atau progres. Merupakan suatu pembangunan berkelanjutan. Misalnya jika suatu kota yang terjadi masalah pembangunannya tidak merata, atau maka di situ dilakukan analisa apa dulu permasalahannya dan penyebabnya, lalu dicari solusi atau perbaikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yang kedua yaitu proses perubahan dalam pembangunan berkelanjutan. Adalah merupakan proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dan sumber daya alam serta sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber alam dan manusia dalam pembangunan. Selanjutnya dari yang belum ada menjadi ada. Maksudnya di situ adalah di mana suatu daerah sarana dan prasarananya belum maju atau masih berkembang, belum dikatakan berkembang, maju adalah suatu proses proses perubahan. Selanjutnya dari yang belum ada menjadi ada. Maksudnya di sini adalah di mana sebelumnya di daerah sarana dan prasarannya belum maju atau dalam proses beberapa tahun kemudian berkembang untuk menjadi suatu daerah yang maju, fasilitas dan prasarananya. Selanjutnya yaitu bukan hanya fisik tapi juga fisik. Di sini adalah dalam konsep pembangunan berkelanjutan yang berkembang pesat, tidak hanya sejahtera fisik tapi juga non fisik seperti tempat tinggal, lingkungan, sumber daya alam, ekonomi dan lain-lain. Selanjutnya itu mencakup seluruh sistem sosial. Di sini maksudnya adalah dalam proses pembangunan berkelanjutan tidak hanya mengoptimalkan manfaat dari sumber daya dengan pembangunan, tetapi juga seluruh sistem sosial yang ada di lapisan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang bersejahtera. Selanjutnya itu adalah substansi pembangunan. Proses perubahan menuju lebih baik. Suatu pembangunan yang berkelanjutan bisa mengatasi permasalahan pembangunan apapun itu seperti antara lain seperti adalah kemiskinan. Di sini pembangunan berkelanjutan adalah mengentaskan segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat tanpa kelaparan, mengakhiri kelaparan, yaitu selanjutnya mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan, kehidupan sehat dan sejahtera, menegakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Pendidikan berkualitas, memastikan pendidikan berkualitas yang layak, inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Kesetaraan gender. Di sini kesetaraan gender adalah mencapai kesetaraan gender dari memberdayakan perempuan. Yang selanjutnya itu air bersih dan sanitasi layak, menjamin akses air dan sanitasi untuk semua bersih dan senantiasa layak menjadi akses air dan sanitasi untuk semua. Energi bersih dan terjangkau. Yang selanjutnya adalah memastikan energi yang terjangkau bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern. Yang selanjutnya itu pekerjaan layak. Di sini adalah pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif serta lapangan pekerjaan yang layak untuk semua. Selanjutnya itu industri, inovasi dan infrastruktur, membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industri berkelanjutan. Selanjutnya itulah keadilan dan kelembagaan yang tanggung, mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif. Kemitraan untuk mencapai tujuan, menghidupkan kembali kemitraan global demi membangun berkelanjutan. Selanjutnya itu cakupan pembangunan. Yang pertama itu single spot atau multi spot. Selanjutnya adalah simple kompleks, satu tahap dan multi tahap. Satu masalah dan kemudian multi masalah. Satu sektor kemudian multi sektor. Individual kemudian sistematis, stabilis menjadi stackable. Selanjutnya itu adalah ciri-ciri pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pembangunan. Yang pertama proses.
Pembangunan berkelanjutan tentu memiliki proses dalam suatu daerah untuk menjadi pembangunan yang berkualitas, aman, tentram, dan ekonominya terjangkau, dan sumber daya alamnya bisa memenuhi masyarakat untuk tahun ke depannya. Dan selanjutnya itulah memiliki perencanaan. Jadi pembangunan berkelanjutan memiliki perencanaan, ancang atau suatu program kerja yang akan dilakukan. Dan selanjutnya itu memiliki tujuan. Tujuan di sini dalam pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya itu analisis masalah. Jika dalam suatu pembangunan terjadi masalah, tentu dilakukan analisa biar tahu masalahnya dan mencari solusinya. Selanjutnya itu adalah kalkulasi sumber daya. Jadi di sini dalam pembangunan berkelanjutan memiliki kalkulasi sumber daya agar bisa dianalisa untuk sumber daya yang mencukupi seluruh lapisan masyarakat untuk hidup selanjutnya dan selanjutnya. Dan selanjutnya itu adalah perubahan menuju lebih baik. Di sini dalam pembangunan berkelanjutan tentu melakukan untuk perubahan yang lebih baik di mana untuk kesejahteraan masyarakat. Dan selanjutnya itu dilakukan evaluasi. Jika dalam suatu pembangunan sudah dilakukan, tentu di sini akan melakukan evaluasi agar tahu di mana letak kesalahan pembangunan oleh pihak pemerintah maupun stakeholder lainnya. Selanjutnya yaitu indikator proses pembangunan, yaitu sesuatu di sini saya akan menjelaskan indikator suatu proses pembangunan, yaitu ekologis. Ekologis adalah prasyarat untuk membangun dan berkelanjutan kehidupan. Keberlanjutan ekologis dari menjamin keberlanjutan ekosistem bumi. Untuk menjamin keberlanjutan ekologis harus diupayakan hal sebagai berikut. Memelihara integrasi tahanan lingkungan, sistem penunjang kehidupan di bumi dan terjamin sistem produktivitas, adaptabilitas dan pemulihan tanah, air, udara, dan seluruh kehidupan berkelanjutan. Selanjutnya itu adalah keberlanjutan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi makro merupakan landasan bagi terselenggaranya berbagai kebijakan pemenuhan hak-hak dasar. Ekonomi makro diarahkan pada terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha dan terbukanya kesempatan yang luas bagi meningkatkan kapabilitas masyarakat miskin. Selanjutnya yaitu keberlanjutan sosial. Keberlanjutan sosial budaya. Secara menyeluruh, berkelanjutan sosial dan budaya dinyatakan dalam keadaan sosial, harga diri manusia dan peningkatan kualitas hidup seluruh manusia. Baiklah, selanjutnya itu adalah mempertahankan kewarganegaraan budaya dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa dengan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional demi manfaat masyarakat dan pembangunan yang ekonomi. Selanjutnya itu adalah selanjutnya itu keberlanjutan politik, yaitu adalah politik diarahkan pada respek pada human right, kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Demokrasi yang dilaksanakan perlu memperhatikan proses demokrasi yang transparan dan bertanggung jawab, kepastian kesediaan pangan, air, dan pemukiman. Selanjutnya itu adalah keberlanjutan pertahanan keamanan. Di sini itu keberlanjutan keamanan seperti menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, dan gangguan baik dari luar yang langsung dan tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan negara, dan bangsa perlu diperhatikan. Selanjutnya itu adalah pembangunan berkelanjutan memiliki sustainable development. Dan selanjutnya adalah pembangunan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Selanjutnya itu ada hukum kekekalan, energi perubahan pembangunan, keadaan yang diinginkan, improvement atau before. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mengintegrasi analisa dan tindakan dalam penyelesaian masalah ekonomi dan lingkungan sosial. Di sini yaitu sangat berkaitan tentang ekonomi, lingkungan sosial, dan ekonomi. Ternyata dalam suatu pembangunan berkelanjutan, ekonomi harus sinambung
dan terus ada sumber daya alamnya untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan juga lingkungannya harus sejahtera, harus bersahadat untuk melakukan aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Dan sosial ekonomi. Sosial ekonomi yaitu adalah sosial, baik yaitu politik, sosial apapun bentuknya, untuk menunjang suatu kehidupan masyarakat lebih baik lagi. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang ekonomi efisien pertumbuhan dan ekologi sumber daya alam, sosial, keadilan pemerataan. Di sini memiliki keterkaitan yang sangat erat, karena bila tiga ini tidak ada, maka di situ pembangunan berkelanjutan tidak akan sejahtera. Ekologi sumber daya alam tentunya adalah mencakup tentang asesmen lingkungan, valuasi lingkungan, internalisasi. Dan juga ekonomi efisien pertumbuhan yaitu kesempatan kerja untuk memenuhi kebutuhan individu, kelompok, atau yang lain-lain, dan juga redistribusi pendapatan atau resolusi konflik. Dan selanjutnya itu ada sosial keadilan pemerataan, yaitu sebuah nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Dan selanjutnya itu partisipasi. Di sini adalah suatu partisipasi adalah di mana suatu masyarakat melakukan gotong royong untuk mempermudah suatu pekerjaan dan saling membantu. Dan selanjutnya itu ada konsultasi. Jika ada suatu permasalahan, tentu masyarakat melakukan konsultasi. Ya, di situ ada tiga ini sangat memiliki kaitan yang sangat erat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.